Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi." Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Idris dan menyifatinya dengan kenabian dan kebenaran. Idris dimasukkan tidak lain adalah Khanuk. Ia satu garis nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahli masalah kenasaban. Idris alaihi salam adalah anak Nabi Adam yang pertama kali diberikan hak kenabian setelah Adam dan Syed alaihi salam. Ibnu Ishaq menyebutkannya bahwa Idris merupakan orang yang pertama kali menuliskan dengan pena. Ia sempat hidup bersama bapaknya Adam selama 380 tahun. Sekelompok orang mengatakan Idris adalah yang diisyaratkan di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang penulisan dengan kerikil. Maka beliau menjawab, Idris adalah Nabi yang menulis dengannya. Barang siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Para ahli tafsir dan ahli hukum banyak yang menganggap bahwa Idris adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai tafsir dan hukum, serta memberikan gelar kepadanya dengan sebutan Harmasul Haramisah, singa dari segala singa. Namun mereka juga mendustakannya dengan banyak hal, sebagaimana mereka telah mendustakan para nabi, ulama, dan wali lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi." Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab Sahihaini Bukhari dan Muslim mengenai hadis Isra Mi'raj. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati dengan Nabi Idris. Sementara itu ia berada di langit yang keempat. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus, dari Abdullah A'la, dari Ibnu Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Al-A'mash, dari Syamiri bin Atiyah, dari Hilal bin Yusuf. Ia berkata, Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Ka'ab, ketika itu aku sedang bersama mereka. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apakah makna firman Allah Azza wa Jalla kepada Idris, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi? Ka'ab menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi wahyu kepada Idris. Firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatkanmu setiap hari seperti amalan seluruh anak cucu Adam, mungkin yang hidup di zaman dengannya. Dan aku telah lebih menyukai ditambahkannya amal. Kemudian seorang temannya dari kalangan malaikat mendatanginya seraya berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadamu begini dan begini. Kemudian ia berbicara kepada malaikat maut sehingga bertambah amalnya. Selanjutnya malaikat itu membawanya di antara kedua sayapnya naik ke langit bersamanya. Sesampainya di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Lalu malaikat tersebut memberitahukan kepada malaikat maut apa yang telah ia berbicara kepada Idris. Malaikat maut bertanya, di mana Idris? Ia menjawab, di belakang punggungku. Kemudian malaikat maut berkata, sesungguhnya sangat menakjubkan aku diutus, dan dikatakan kepadaku, cabutlah nyawa Idris di langit keempat. Maka kukatakan, bagaimana mungkin aku mencabutnya dengan aku berada di langit keempat dan Idris berada di bumi? Maka malaikat maut mencabut nyawanya di langit keempat. Demikianlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan hadis tersebut. Ketika menafsirkan ayat di atas, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Idris berkata kepada malaikat itu, tanyakan kepada malaikat maut, berapa yang tersisa dari umurnya? Malaikat maut menjawab,
Aku tidak tahu sehingga aku melihat buku catatan. Lalu malaikat maut melihatnya. Setelah itu berkata, engkau tadi menanyakan kepadaku tentang seseorang. Berapa yang tersisa dari umurnya? Sesungguhnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata. Malaikat tersebut lalu melihat ke bawah sayapnya, yaitu ke Idris. Ternyata telah dicabut nyawanya, sedangkan ia tidak menyadarinya. Yang demikian itu termasuk Israiliyat yang sebahagian diingkari. Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid mengenai firman Allah Azza wa Jalla, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi. Ia mengatakan, Idris diangkat dalam keadaan belum wafat, dalam artian masih hidup sebagaimana halnya dengan Nabi Isa alaihi salam. Namun jika yang dimaksud bahwa Idris masih dalam keadaan hidup sampai sekarang, maka dalam hal ini terdapat beberapa pandangan. Dan jika yang dimaksud adalah bahwa Idris itu masih hidup dalam keadaan hidup ketika diangkat ke langit dan kemudian dicabut nyawanya di sana, maka yang terakhir ini tidak bertentangan dengan hadis dari Ka'ab al-Ahbar sebagaimana di atas. Dan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi. Al-Aufi mengatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Idris diangkatkan ke langit ke-6 dan meninggal di sana. Ad-Dhahhak juga mengatakan yang demikian. Hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Idris diangkat ke langit ke-4 adalah lebih sahih. Ini adalah pendapat Mujahid dan beberapa para ulama lainnya. Hasan Basri juga mengatakan mengenai firman Allah, dan kami telah mengangkatkannya ke martabat yang tinggi. Menurutnya Idris diangkatkan ke surga. Ada pula orang-orang yang berpendapat bahwa Idris diangkatkan di masa hidup ayahnya, yaitu Yarad ibnu Mahlayil. Sementara sebahagian orang ada yang mengakui bahwa keberadaan Idris bukan sebelum Nuh, tetapi pada masa Bani Israel. Imam Bukhari berkata, disebutkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Ilyas itu adalah Idris. Mereka memperkuat hal itu dengan apa yang diterangkan di dalam hadis Az-Zuhri dari Anas bin Malik mengenai Isra Mi'raj. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW berjalan berjumpa dengan Nabi Idris, ia mengucapkan kepada beliau, selamat datang kepada saudara yang salih dan Nabi yang salih. Dan ia tidak mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim. Selamat datang seorang Nabi yang salih dan putera yang salih. Mereka berpendapat, seandainya beliau masih satu garis nasab dengan Idris, niscaya ia akan mengatakan sama seperti yang dikatakan oleh Adam dan Ibrahim kepada beliau. Yang demikian itu bukan berarti menunjukkan dan bukan pula sesuatu kepastian bahwa bisa dijadikan perawinya tidak cukup memiliki hafalan yang kuat, atau bisa jadi ia mengatakan begitu sebagai sebuah bentuk ketawadhuan dan tidak menghubungkannya dengan kedudukan sebagai nenek moyang yang segaris nasab dengan bapa manusia dan Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, Khalilullah, serta sebagai Nabi Ulul Azmi yang terbesar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.